Gus niki badhe nderek tanglet pengertian masalah kosong adalah isi, isi adalah kosong. Satu, yang kedua masalah pengertian Ratu Adil. Sampun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rasyid. Marilah kita simak bersama-sama. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu inayah, satu rahmah, sehingga kita pada malam hari ini bisa bertemu kembali untuk membahas surat Al-Maidah ayat 6. Surat Nabawi Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, ho eling-eling wong sing do percaya. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dimaksud beriman di sini sudah mencapai iman bahwasanya hidup yang ada pada diri dan di luar diri itu adalah Allah. Yang dengan Allah itu semua hukum zahiriyah, hukum syariat ini berjalan. Dengan hidup itu yang masih disebut makhluk, kita ini bisa dikumpulkan dalam satu majelis min asrofil majalis. Ida kuntum tatkalane arep jumenengake sira kabeh ila sholati maring sholat. Wahai orang-orang yang beriman, ketika Anda mau melaksanakan sholat, yufalsilu, maka basuhlah wujuhakum ing pira-pira wajah ira kabeh. Wa aidiyakum lan ing pira-pira tangan ira kabeh ilal marofiki maring sikut pira-pira sikut ira kabeh. Wamsahu lan padha mbasuwa sira kabeh biru usikum kelawan pira-pira sirah sira kabeh. Sirah berarti sing tinggoni tumbuhe rambut. Warjulakum ya mbasuwa sira kabeh ing pira-pira sikil sira kabeh ilal ka'baini tumeka kemiren sira kabeh.
Maksudnya wudu. Berarti bab iki bab masalah sesuci. Saya tidak bicara wudu yang pakai air, tidak. Saya berbicara wudu tanpa nganggo air. Berarti wudunya roh. Wudunya roh. Kalau wudunya jasad nganggo air, tohirun mutohir, iki wis kait zaman kala bendo. Zaman dulu Anda sudah melewati. Apa yang dimaksud sesuci itu yang ada kaitannya dengan hadas kecil. Diterusake ayate wa in kuntum junuban. Wa in kuntum lan yen to ana sira kabeh ana apa iku junuban. Junub iku ngandung hadas besar. Fattoharu mongko padha jinabato sira kabeh. Wis iki hadas cilik lan hadas gede. Hadas yang maksud cilik ing munggu rohaniyah dengan hadas besar itu yang bagaimana? Hadas kecil yang ada kaitannya dengan rohaniyah dan hadas besar itu yang bagaimana? Gini Pak Bu, dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Yang dimaksud hadas kecil adalah perkara-perkara yang menutupi ruhaniyah Anda sehingga Anda itu tidak bisa merasa bahwasanya Allah itu sangat dekat. Allah itu sangat melihat kita. Allah itu selalu memonitor kita. Allah itu selalu ngelayani kita. Gak ada itu namanya rohaniyah. Gak ada. Sehingga perkara yang menjadikan rohaniyah itu tidak bisa sampai pada Allah sadar diri, macam-macam alasannya. Bisa jadi karena pasangan kita, karena anak, karena harta benda. Ini termasuk boleh saya katakan sebagai hadas cilik. Hadas cilik padahal iki pol gedene. Lah, dengan apa kita mensucikan dari perkara-perkara tersebut sehingga ruhaniyah ini bisa masuk di alam muraqabah? Tentunya 3 hal. Pertama adalah ilmu.
Inilah yang kumaksud apa yang setiap Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru itu serukan setiap Ramadan, khusus bagi pemula. Ilmu atau sistem untuk mendidik ruhaniyah kita supaya ruhaniyah kita punya akhlak ilahiyah. Dan inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Ai dinut tauhid. Agama yang mencondongkan ruhaniyahmu untuk mengesahkan pada Tuhan. Agama yang mencondongkan ruhaniyahmu itu untuk tidak beriman terhadap selain Allah atau mengahadkan hidup yang kayaknya banyak hidup. Setelah ilmu itu kita bawa, kita terima, selanjutnya kita wa'amilus sholihah, melakukan tindakan-tindakan kholwat secara otomatis didorong, dibekali oleh guru-guru kita akhirat zikir sirul asrar. Dengan begitulah maka istiqomah terus-menerus berjalan, akhirnya masuklah kita di muraqabah. Di dalam sirul asrar ada su'aul basirah, yang di sini disebut muraqabah. Muraqabah. Apa muraqabah? Inilah yang dimaksud Kanjeng Rasul, anta budallaha ka'annaka taroh. Ruhaniyahmu ada cahaya nur iman bahwasanya wujudnya Allah itu disebut hidup yang ada di dalam dan di luar dirimu. Udah. Jadi ruhaniyah itu sudah ada rasa iman bahwasanya Allah itu dekat. Dan inilah yang dimaksud, akhirnya ruhaniyahmu itu bisa mengamalkan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Jadi dalam jiwamu itu merasa selalu diawasi Allah. Lama-kelamaan ruhaniyahmu akan condong terhadap Allah. Terus begitu. Kadang di dunia thariqah itu hatimu tidak bisa menghentikan zikir sir Allah, Allah. Nggak bisa menghentikan. Karena terus tiap saat dan waktu. Kau bertindak apapun, bahkan di luar dirimu akan juga mengkalam zikir sir itu. Ketemu pohon, pohonnya zikir Allah. Ketemu kerikil, Allah. Ketemu purel, purele ngucap Allah. Gak sido.
Lu bukannya purle muni, rohaniyahmu itu mendengarkan dia itu berbunyi. Rambutmu, semua makhluk-makhluk itu bunyi. Tapi rohaniyahmu belum bisa tembus menyang sing duwe jeneng Allah itu, manakala dirimu tidak membawa sirul asrar, tidak bisa miturut sistematis. Nah, itu untuk bersuci Anda. Lah ayat tadi, idza kuntum ila sholah, ketika Anda mau melakukan sholat maka wudulah. Ketika Anda mau melakukan aktivitas apapun maka dirimu berzikirlah. Itu maksudnya. Ini hadas kecil, tempatnya di muraqabah. Lah yang dimaksud hadas besar miturut syariat dipandangi hakikat, yang di situ seluruh tubuh harus ini ditemokke air itu yang bagaimana. Inilah Pak yang sering ku sebut sebagai tajalli itu di situ. Keakuanmu yang tadinya merasa Allah itu dekat, ruhaniyah merasa selalu dilihat Allah, ruhaniyah yang asalnya selalu bisa seakan-akan melihat Allah, sekarang sudah tiada. Keakuanmu akhirnya ruhaniyahmu itu sudah tiada. Jadilah namanya hidup, dan hidup itu berkata hakul basirah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Surat Toha ayat 14. 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah. Aqimis shalah li dzikri. Hidup itu akan berkata, akan menyatakan sesungguhnya saya, ya saya. Kan ada saya dua yang jejer. Innani sak temene ingsun, ana yo ingsun. Iku Allahu Allah. Ini kalau sudah tajalli itu ada di situ. Sudah melewati muraqabah berarti ke musyahadah. Berkatalah hidup itu, sesungguhnya saya itu adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa ana, kecuali saya. Saya lagi. Oleh sebab itu fa'budni, madepo ira ni ingsun, wa aqimis shalah, ngono iku.
Ana wawune nduk ya. Tegakkan sholat itu lidzikri krono oleh kanggo eling nang aku. Wa aqimis shalah itu ketika Anda beraktivitas apapun, dari aktivitas satu, aktivitas yang lain, begitu seterusnya. Yang namanya hidup itu selalu tidak berhenti berkata di dalam ruangan roh niku Pak. Ya aku iki Allah. Aku iki Allah. Lah maksud fa'budni di situ tegenono. Apa tegenono itu? Bahasa Indonesia tegenono. Kuatkan terus. Duduk di situ kuatkan. Kuatkan terus kau duduk di situ. Wa aqimis shalah, kuatkan terus kau duduk di situ secara otomatis lidzikri, supaya Anda sadar bahwasanya semua apapun itu hanya aku yang berlaku, bukan kau. Jadi sudah tidak ada dua, tidak ada tiga, adanya ahad di situ. Loh, hal itu gemuruh Pak. Gemuruh di dalam hatimu dan bisa sampai dari muraqabah ke musyahadah yang kita sebut sebagai ainul basyirah sampai hakul basyirah. Itu gak usah suwi-suwi. Sampai ainul basyirah, hakul basyirah, gak usah suwi-suwi. Gak usah 10 menit dadal. Tatkala betul-betul ruhaniyahmu itu jinabat. Artinya keakuan dirimu kau lepas. Tadi ada yang tanya, saya sudah melewati 40 hari tapi belum ada tanda-tanda musyahadah. Pak, ya, tadi sudah saya jawab, cuman ya juga tak jawab lewat materi niki. Jinabato Pak, no. Jinabato. Apa rantai yang paling halus kita itu merasa diri kita, ruh itu yang melakukan kholwat, ruh itu yang melakukan zikir, ruh itu yang melakukan kita solo. Lepasan Pak, lepasan. Saat itu juga bila mana sudah terlepas, maka saat itu juga tidak butuh waktu 10 menit, saat itu juga akan muncul gemuruh dalam hatimu, aku Allah. Tapi jangan masuk di dalam surah Al-Anbiya ayat 29 loh ya. Jangan. Surat Al-Anbiya ayat 29. Di situ dikatakan, jangan sekali-kali kau itu mengatakan akunya Allah, manakala kau itu belum betul-betul melepaskan keakumu sendiri. Tak boleh. Pertanyaan nih sekarang, lah yang melepaskan keaku nih makhluk ya sopo? Lah ngoten nggih? Nah, inilah Bapak Ibu, kalau kita bicara proses keilmuan, nanti jawaban itu
muncul tatkala sudah betul-betul muraqabah itu selesai. Guys, ikilah yang dimaksud hadas kecil dan hadas besar. Pertanyaan, apakah ketika saat saya sudah mengenal hadas kecil dan hadas besar, saya nggak ngereken hadas kecil, hadas besar secara syariat? Ngerti nggak ngereken ya? Tidak memperhatikan. Mas Yoto habis kumpul ambek bojone, ya wis gak usah hatus. Sing penting hadas besar hakikat. Bapak Ibu, saya memakai sistem wasilun itu biar tidak tabrakan dengan orang-orang yang belum mengenal hukum hakikat. Kalau saya tidak memakai sistem wasilun, saya akan berkata gini, kau punya istri? Iya. Wis tinggal nyapau. Bekerja, ya, tinggal. Kalau biasa takmir masjid, tinggalan. Gak usah sebuah masjid. Kayak sekakai. Tapi dibimbing rohaniahnya. Dah. Ini yang akan terjadi adalah gap, ya. Dan ini saya pun tidak boleh mengatakan ini salah. Laksana wasilun itu adalah saya menjadi serigala berbulu domba. Tahu? Saya ingin mendapatkan serigala yang tersesat. Saya akan ingin mendapatkan domba yang tersesat. Saya harus menjadi berbulu domba. Aku iki serigala. Mau tak makan kau? Iman, Pak, iman. Imanmu yang selama ini terhadap makhluk saya revolusi. Maksudnya di situ bukan terus domba tak makan, terus jenengan tak makan sembarang kali, ndak. Merubah karaktermu, karakter rohaniahmu itu yang asalnya condong terhadap selain Allah, itu biar condong selain Allah. Kalau saya memakai sistem majdubun atau sistem yang belum bisa diterima di tengah masyarakat bersyariat, tidak angel-angel, Pak. Gak usah aku buka-buka kitab, gak usah buka-buka Quran, buka-buka hadis, gak usah. Walaupun di dalam sistem wasilun saya buka hadis Qurannya, tapi yang ku ambil dari sisi mutasabihatnya. Kalau saya ambil muhakamahnya, ini urusan ini syariat. Kalau kita ambil mutasyabihatnya, ini urusannya di hakikat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lawong saya memakai sistem wasilun aja banyak yang menolak, apalagi sistem majdubun. Lawong saya memakai, ya lawong. Ya apa nih? Lawong saya memakai sistem wasilun saja, banyak masyarakat yang syariatnya menengah ke atas menolak, apalagi saya memakai sistem majdubun. Mungkin langsung gulung tikar, Pak.
gulung tikar. Allah itu sangat cantik, olehnya memberikan lakon itu sangat cantik. Sebelum kau aku gelar di tengah masyarakat umum, ketahuilah, biar kau tahu rasanya di sistem Majetubun iku bagaimana. Inci pono diincipi Pak. Wis sempat goyah. Setelah itu barulah sampaikan sistem wasilun secara umum. Akhirnya khusus menengah ke atas orang yang bersyariat itu bisa menerima. Cuman yang menengah ke atas, menengah ke bawah tadi bisa menerima, menengah ke atas itu susah untuk menerima. Sebab laksana tanaman yang menengah ke bawah itu belum terlalu tinggi, belum terlalu besar, belum berkembang, jabutane luwih gampang daripada yang sudah menguatiku. Itu mestinya bawa bawa biko niku ya, dibiko. Tapi nggih loro rasane dijebol niku. Dijebol loro. Iso cuklek kabeh. Masalahnya kadung kuat oyot-oyotnya itu, akar-akarnya itu di tanah jadi gecokan kuat. Iki hukum sing bener tak gecokane. Kemarin kan sudah saya katakan, yang syariat menengah ke atas, kalau kau sudah masuk ke Jaya Baru, sementara centelkan dulu. Apa centelkan dulu? Gantungkan dulu. Enggak, saya enggak nyuruh untuk menghilangkan, enggak, centelkan. Yang kedua, terimalah Al-Quranul Qadim ini sebagai dasar tauhid rohaniyahmu untuk bisa mengadakan perjalanan fitrah menuju pada Allah. Itu bisa kau terima. Niki sing pusing ditanyakan di luar itu gini Pak, loh Al-Quran Qadim yang mana? Tahu kok takok lewat WA, lewat telepon langsung. Gini loh, Al-Quranul Qadim itu wahyu Allah sing ana tulisan sing ana jero atimu. Itu akan jelas dan itu akan diizini oleh Allah tertuang di dalam hatimu manakala kau ini sudah lepas dari hadas kecil dan hadas besar hakikatnya. Dan kau masih membawa hadas kecil dan hadas besar, tak tampak, tak nyata. Al-Quranul Qadim di dalam hatimu gak tampak, gak nyata. Makanya mengapa kita secara syariat batal gak punya hadas, kita mengandung hadas kecil itu gak boleh megang Quran, ya di situ maksudnya. Al-Quranul Qadim tidak akan berhak Anda ada di dalam hatimu manakala kau masih mengandung hadas secara hakikat. Tapi kalau itu sudah kau lepas, maka barulah Allah menaruh Al-Quranul Qadim di dalam hatimu. Bapak Ibu, dengan cara Anda berzikir sirul asrar di tingkatan su'aul basirah, itulah bentuk Anda ini telah melakukan wudhu secara hakikat. Setelah di dalam muraqabah rohaniyahmu itu telah kau lepaskan,
alias tajalli, maka disitulah maksud daripada pelepasan hadas besar. Jelas Pak nggih? Wis. Kula niki mesake nanggone sing sepuh-sepuh. Lungguh kesuwen niku ya dengkeki kumat ya. Terus sing denggule iku mau sing umur 50 swidak iku dipijet-pijet. Kula paham kok maksudnya niku jenengan niku. Lungguh niku duduk enggak bisa silo jejeg mesaket ditekak tekuk. Kula paham Pak nggih. Keranten niki kita memakai kereta api ekspres. Apa ekspres saya? Sing tercepat juga apa? Hah? Kereta api yang tercepat nih loh, ekspres saya. Maka tak ringkes mawon cara bahasa sesuci dari hadas kecil dan besar itu tertuang di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Secara hakikat tindakan rohaniyah jenengan dengan bentuk menerima dinul haq dan mengamalkan dengan bentuk kholwat istiqomah itulah Anda terus dikatakan sebagai orang yang bersuci. Itulah yang disebut banyu panguripan, ilmu ngamal dan istiqomah. Setelah itu lanjut menghilangkan keakuan dirimu dalam hal apapun atau makhluk dalam hal apapun dalam kurung tindakan tajalli. Itulah maksud di dalam menghilangkan atau bersuci dari hadas besar. Lah terus khat iku ya apa? Luwih gede maneh to khat ya? Iku urusane wong wedok iku. Makane gak tumon wong lanang, khat iki gak tumon. Sing ana iku wong wedok. Alias angel, jarang, sedidik. Wong wedok itu sing gelem yang mau untuk rohaniyah itu bersuci secara hakikat itu jarang. Sehingga di dalam Al-Quran mengapa yang dijadikan sebagai pepaes wazuyyina linnas hubbus syahawa itu gak ar-rijal tapi anisa ya ada di situ. Makanya kalau jenengan sudah punya istri yang sudah berlaku kholwat, mane-manen, tahu mane-manen? Udah itulah masak gunung, bukan gunung itu masak gunung laksana. Yes. Jadi mane-manen, andai kata kau sebagai suami yang masih buta, itu nanti akan bisa menuntun dirimu ya. Wis nek iso gak usah dikongkon repot. Hanya 3 maca mana apa situ cita maca melumah mana wis iku tok ae wis. Masalah masak dewi wong lanang, ngonek repot yang golek pembantu. Nek di bojo ana kuno tolong wis man-manen ya, man-manen. Padha masih kuwi di bojo wong lanang ya ngono. Nek wis garwamu lanang iku wis ana kuno ya man-manen. Bener. Ya seman-eman gitu loh ya. Jangan persoalan masalah pangananai dadekno pisah ojo, jangan masalah perkara urusan dunya ae dadekno pisah, jangan. Mane-mane wis lungguh kuno. Getun awak musuh. Ono getun.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin pada malam hari ini tentang sesuci saya cukupkan sampai di sini. Tapi tetap saya mengikuti sesuai dengan biasanya, yaitu tanya jawab. Ya. Aku request lagu tersesat. Aku request lagu tersesat. Terserah siapa. Nek saged sakniki, gak saged ya sesuk, sak kersa. Sebab selama ini rohaniyah kita manakala belum melakukan tindakan bersuci dari hadas kecil dan besar secara hakikat, rohaniyah kita tersesat. Oke, ada yang bertanya, kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum Gus. Niki badhe derek tanglet pengertian masalah kosong adalah isi, isi adalah kosong. Satu, yang kedua masalah pengertian Ratu Adil. Sampun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kosong iku berisi. Ya ini yang ku maksud laisa kamislihi syai'un. Lah berisi iku kosong. Ya jasmani iki, zahir iki. Kalau saya masukkan terhadap golongan mereka yang kosong ilmu syariati, tapi dia ngalim ilmu hakikate. Yang disebut kosong iku berisi mereka yang bodoh ilmu zahiri ning ngalim ilmu batini. Di depan manusia Anda orang yang paling asor, orang yang paling rendah di mata manusia. Dari sisi harta benda pun Anda nggak punya, golongan wong miskin, penggane ngalor ngidul wis jelas Anda dibenci orang. Ojo utangi. Lah apa namamu yang paling utang kok arek iya. Iya, ojo utangi. Utang gak tahu Mbah bayar. Karena kita merasa utangi akhirnya arep-arep saurane lah ngono nggih. Kalau kita enggak merasa ngutangi sing ngekei Allah, arep-arep mboten. Malah sekarang yang diutangkan itu bukan uang laki-laki tapi uang perempuan. Akhirnya mana? Kebanyakan kan gitu Pak Bu ya. Kebanyakan. Berawal dari kita merasa diri kita yang ngutangi, akhirnya kita merasa kita akhirnya terjebak dalam arep-arep saurannya. Karena kita merasa yang ngutangi. Coba kalau kita tidak merasa yang ngutangi, yang memberikan itu Allah. Apa sampean? Gak mungkin. Lu gak merasa nyambut gawe kok ngenteni bayar. Lucu nggih? Lucu. Menungso iki lucu-lucu tak wasi kok. Wes. Justru yang berisi iku kosong. Artinya orang yang ngalim ilmu zahire, pandangan umat manusia wah luar biasa Pak, gitu. Luar biasa berisi kok. Dianggap berisi. Mulai dari ilmu muhadharah, ilmu mukasyafah luar biasa. Tukang ramal nih Pak ya. Tukang ramal.
teko bisnis saya ini gimana ya Gus? Lancar apa enggak depan nanti? Di Terawang Pak. Oh, tahun 2024 gak mentas nomor segini kamu. Apa gak mentas nomor segini ya Pak? Kewalahan. Ya, kamu itu wah luar biasa. Tapi ono syaratnya 10% nang aku. Bagaimana? Wong sebelumnya itu jitu Pak. Sembarang Gus. Enggak apa-apa, sing penting hasil. Nggih pun kapot. Lumayan 10%. Lain hari juga begitu, ada seseorang datang kelangan kebo. Intinya cuma tanya, siapa ini yang mencuri? Ada maharnya bos. Pingin tahu kau. Bawa anak kecil sini yang belum balik. Tonton nih kuku nih sopo. Lu tonggoku dewe. Ya, jelas ya. Di mahari. Ya. Lumayan. Mahari besar, Pak. Maneh. Kutuk. Kula ajeng nyalokno lurah nggih. Dadi apa gak ngono. Wis, Terawang, Pak. Isok dadi akmu tapi abot. Omongane ngono. Supaya ngetokno dhuwit gede. Isok tapi abot. Ya apa? Mboten napa-napa. Ono syaratnya, ada syaratnya. Nah iki pokal gawe niki. Syarat-syarat iku pokal gawe. Lu sampean kok rogus tahu. Bapak Ibu akhirnya tapi teman takoni konco-konco ketipu. Kula sanjipak malah disanjipak. Tahu sanjipak men? Tukang tipu kena tipu. Begitulah Pak. Ngapunten Kang Kata. Iki masa-masa manusia itu kalau terus berdiam diri di tempat sini, inilah orang yang berisi. Tapi sesungguhnya ruhaniyahnya itu kosong pada Allah. Nggak bisa. Iki kalau kita jabarkan secara kelompok. Kalau maksud daripada kosong itu berisi itu adalah kosong. Ya ini Allah ini wujudnya. Yang kita anggap kosong ya ini. Justru ini berisi. Tatkala apa kau mengatakan berisi? Tatkala selain daripada ini sudah tiada. Begitu Pak ya. Yes. Yang kedua, pertanyaan yang kedua mengapa? Oh, Ratu Adil. Siapa Ratu Adil? Nyun sewu. Siapa yang menanam, dialah yang menuai. Artinya gini Pak. Kalau tanya sampan iku bilang Ratu Adil, tidak bisa kau ketemukan. Manakala Anda itu belum bisa mengadili diri Anda sendiri. Bagaimana bisa Anda berbuat adil terhadap orang lain? Lawang kau adil pada dirimu sendiri belum bisa. Ngeten Pak. Ketika saat kita dihadapkan usri dan yusra, itu beda. Ketika bisnisku lancar, bayu, ning koyok ide ame Gusti Allah. Penak. Artinya luar biasa.
ning atiku senengi. Tapi ketika saat dihadapkan bisnisku iku kolab hancur, waduh bingung. Ya napa sih Gus kula saged dikir utangku tasik kata. Nyambut gawe ya belum. Bagaimana mungkin saya bisa berzikir dengan khusyuk? Lah wong persoalan pada diriku dan keluargaku belum selesai. Banyak tiap hari saya ditagih utang. HP sampai nggak berani saya mengaktifkan. Ketika saya aktifkan, telunyur. Apa telunyur Pak? Berdatangan WA dan telepon. Gelisah. Berarti kita belum bisa adil. Berarti Ratu Adil belum ada. Secara pribadi Ratu Adil ya adalah di dalam diri kita masing-masing, dan itu akan ketemu tatkala panjenengan ini estu sudah melampah rohaniyahnya itu di dalam sirul asrar. Baru Pak ya di situ. Oke, lanjut. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rasyid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa memberi manfaat dan membawa keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.